Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang UAS Sistem Multimedia. Pertama, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fatur Rahman. Kemudian ada teman saya Muhammad Ihsanul Dafa, ada Willy Sijabat, ada Safwan Hadi, dan ada Syed Farhan. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Willy. Baik, saya akan menjelaskan per awal program. Nah, pada program kan kita diminta untuk membuat atau memunculkan bola-bola dengan jumlah setara acak, eh, kemudian ukuran acak dan warna acak serta arahnya juga acak. Nah, untuk jumlah bolanya itu maka saya buat deklarasinya adalah numbers di mana pada awalnya tidak menampilkan apa-apa sehingga numbers atau jumlah awal bola adalah 0. Kemudian ada float friction. Nah, float friction ini adalah untuk bagian pergerakannya nanti dijelaskan di bawah sebagai uh, inverse atau arah kebalikan kalau bolanya udah kena window, nanti akan jelaskan pada bagian move. Kemudian kita membuat uh, array untuk ball yang mana nanti yang ini untuk menyimpan bola-bolanya karena bolanya ada lebih dari satu. Nah, di mana ukuran arraynya ini adalah 9 karena jumlah maksimal bolanya yang diminta adalah 9. Kemudian pada masuk ke void setup, dia akan menampilkan window baru dan dengan ukuran 1280 kali 720 dia akan memanggil keypress. Nah, keypress ini adalah untuk input berapa jumlah bolanya akan jelaskan nanti. Kemudian masuk ke perulangan for int sama dengan 0, i lebih kecil dari balls length atau panjang array-nya. Kemudian i++ dia akan ini fungsi untuk memanggil fungsi balls yang akan dijelaskan di bawah nanti, di mana balls ini akan memunculkan sebuah bola baru dengan posisi random dalam jangkauan width dan height atau dalam jangkauan window-nya tadi dengan ukuran random dari 30 sampai 150, dan dia akan memanggil i dan balls yang ada di fungsi balls di bawah nanti. Kemudian ada snow stroke biar pinggirannya tidak ada garis. Kemudian ada fungsi reset. Nah, untuk fungsi reset ini dia untuk berfungsi untuk mengulang variabel-variabel yang ada di setup nanti, karena ketika nanti setiap key dipencet atau setiap angka dipencet, dia akan mengulang proses variabelnya dari awal sehingga atau dia akan mereset sehingga fungsi reset ini adalah berfungsi untuk mengulang variabelnya menjadi variabel awal. Kemudian masuk ke fungsi keypress yang akan dijelaskan oleh Dava. Baik, saya akan melanjutkan fungsi dari void keypress. Jadi void keypress ini yang dia sudah dipanggil melalui void setup. Di sini ada pemanggilan for integer i, pertambahan bolanya, kemudian pertambahan bolanya di increment, kemudian disinilah jadi membentuk keypress karena sudah dipanggil yang ada di keypress di sini. Jadi kita dibuat di sini if k 3. Jadi kalau kita menekan angka 3, maka bola yang awalnya dari 0 kemudian ditambah lagi rumusnya numbers ditambah 3 sesuai dari di sini pemanggilannya for integer i. Di sini ada incrementnya, jadi kita menambahkan incrementnya di sini ada 3. Jadi ketika kita tekan angka 3, maka bola yang dari 0 bertambah menjadi 3. Kemudian di sinilah untuk resetnya untuk menampilkan bola itu muncul. Sama juga dengan else if jika 4 ditekan maka bola keluar 4 dan meresetnya menjadi mengeluarkan bola yang 4. Else if 5 kita tekan angka 5 bola menjadi 5, kemudian kita layar menjadi terreset menampilkan angka 5. Begitu juga else if kita tekan angka 6 maka bola yang keluar ada 6, kemudian reset yaitu menampilkan bola itu yang keluar ada 6. K7 kemudian nombos 7, nombos ditambah 7. Jadi ketika di reset maka resetnya itu menampilkan layar itu bahwa bola yang keluar adalah ada 7. Else if K8 maka bola yang ditampilkan menjadi 8, dan else if 9 bola yang ditampilkan menjadi 9.
Kemudian ada namanya void row. Jadi kalau void row tuh backgroundnya kembali seperti 0 semula. Nah, kemudian di sini uh, ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari numbers, kemudian i plus plus. Yaitu yang berfungsi untuk memanggil sebuah fungsi objek. Jadi balls i collide ini berfungsi untuk uh, pemantulan bola. Jadi kalau ada bolanya misalnya seperti memantul begini bertabrakan, di situ fungsi dari balls collide. Kemudian ada balls move. Jadi balls move ini yaitu pergerakan dari bola-bola tersebut. Kemudian ada namanya di sini balls display. Balls display ini yaitu menampilkan bola tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Safwan. Oke, baik, saya akan menjelaskan class ball, yang dimana ini untuk membuat identitas objek bolanya, dimana floatnya itu XY, itu vertikal dan horizontalnya, itu pergerakannya. Terus ini ada float RGB, di situ tertulis random untuk warnanya berbagai macam. Floatnya diameter. Terus float VX ini untuk kecepatan ya, randomnya itu antara rentang min 5 sampai 5. Terus integernya ID, ballsnya other. Terus ball ini float scene ini untuk perulangan identitas, ini untuk membuat array baru untuk menyimpan bola-bola yang sebelumnya. Selanjutnya void collide ini akan dijelaskan oleh Willy. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi collide-nya atau tabrakan antar bolanya. Nah, di for ini ada perulangan untuk setiap bolanya, di mana dia akan mengecek ID atau ID dari bolanya. Tadi itu ada ID dipanggil di bagian identitas bola, di mana ID jika ID plus satunya itu adalah lebih kecil dari jumlah bola maksimal, maka dia akan bertambah. Lalu dia akan membuat sebuah float variabel dx, di mana dia akan mengambil nilai bola posisi x-nya dikurang x sekarang. Nah, kemudian ada untuk dy atau variabel dy, dia akan mengambil nilai posisi bola yang lain, nilai posisi dy-nya dengan nilai y atau bola yang sekarang disorot. Kemudian ada float distance, di mana dia akan mengambil akar dari dx kali dx dan dy kali dy. Dia mengakar posisi dx tadi yang atau jarak antar satu bola ke bola yang lain, sehingga dia akan mendapatkan distance atau jarak antar bolanya. Kemudian ada float minimal distance, di mana dia ini untuk menentukan jarak tabrakannya nanti, di mana kan bolanya itu sebenarnya ukurannya agak lebar. Dia akan mengambil diameter per duanya atau sisi pinggirnya. Kemudian jika distance-nya lebih kecil dari minimal distance atau jarak tabraknya, maka dia akan membuat variabel angle, atau ini adalah sudut tabrakan atau kemana nanti arah si bolanya itu memantul. Dia mengambil inverse tangen kuadrat dari dy dan dx, atau dy itu adalah dy dx ini adalah tempat atau koordinat tabrakannya tadi. Kemudian dia membuat variabel target x, di mana target sini adalah x ditambah cosinus angle atau sudut pantulannya tadi dikali jarak pantulannya tadi. Maka dia akan menentukan kemana si x ini akan memantul. Maksudnya ke arah x mana dia akan memantul. Kemudian target y ini juga hampir sama seperti x, dia akan menentukan ke arah y mana dia akan memantul. Bedanya dia di atas di x itu memakai cosinus, di bawah memakai atau jarak ke atas bawah vertikalnya itu memakai sinus. Kemudian float AX ini adalah menentukan kecepatan setelah pantulannya, di mana kecepatan pantulannya itu adalah target X atau ke arah X yang akan dituju kurang arah atau posisi bola posisi X bola yang lain atau bola yang menabrak si bola yang sekarang kita sorot, sama seperti yang juga ini untuk bagian vertikalnya. Kemudian dia Px-nya akan dikurangi oleh AX dan AY-nya, di mana ini adalah untuk merubah arah
bolanya itu kemana memantul. Kemudian others ini untuk nilai tabrakan bola yang lain atau bola yang tabraknya atau bukan bola yang disorot, yaitu adalah ditambah AX tadi, atau AX itu adalah arah yang berlawanan atau kecepatan yang berlawanan dengan yang ditabrak tadi. Kemudian dia akan masuk ke fungsi move, yang dimana fungsi move ini akan dijelaskan oleh Fatur. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang void move yang berfungsi menggerakkan bola. Di sini ada X, Y, X tambah sama dengan Vx, dan ada Y tambah sama dengan Vy. Kemudian ada if jika X tambah diameter setengah per 2, width lebar, X sama dengan lebar, kurang diameter setengah. Kemudian Px kali sama dengan friction, ini adalah gesekannya. Kemudian ada RGB ini warnanya, R sama dengan random, kurangnya 1,255, kemudian D-nya juga sama 1,255, kemudian B-nya sama juga 1,255. Kemudian ada else if S kurang diameter setengah lebih kecil daripada 0. X sama dengan diameter setengah. Vx-nya kali sama dengan gesekan. Ini red, green, blue-nya sama juga. R-nya 1,255, G-nya 1,255, B-nya 1,255. Kemudian ada height, ini tingginya. Kalau tadi lebarnya kanan kiri, ini height tingginya atas bawah. Sini if Y tambah diameter setengah lebih besar daripada height atau tinggi, Y sama dengan height dikurang diameter setengah. PY kali sama dengan gesekan. RGB-nya sama juga 1,25, 1,255. Else if Y kurang diameter setengah lebih kecil daripada 0, Y sama dengan diameter setengah. VY kali sama dengan gesekan. RGB-nya sama juga 1,255. Untuk bagian display ada fill RGB ini untuk mengisi warna dari lingkaran-lingkarannya yang akan ditampilkan tadi. Itu R-nya itu tadi adalah random 1 dari 1 sampai 255, sama juga R dengan JB-nya. Kemudian ellipse ini adalah membuat sebuah objek lingkaran dengan koordinat X dan Y, itu kita udah deklarasikan di identitas ball tadi. Kemudian diameter juga adalah untuk panjang dan lebar sebenarnya, cuman karena dia lingkaran maka dia memiliki panjang dan lebar yang sama, dan diameter ini udah dideklarasikan di identitas ball tadi. Kemudian untuk run-nya akan dijelaskan oleh Dava. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari running program yang telah kami buat ini. Jadi yang pertama, ketika kita merunning program ini, yang tertampil memang hanyalah halaman kosong. Nah, karena kami membuat dari awal pemrogramannya, codingannya itu cuma menampilkan halaman kosong ini dengan ukuran yang sudah kami tetapkan. Kemudian untuk menampilkan bola-bolanya, disitulah kita menekan tombol. Jadi misalnya ketika saya tekan tombol 3, maka muncul bola yang 3 ini. Jadi bola ini bisa saling bertabrakan, saling move. Kalau kita tekan 3 lagi, maka reset ulang lagi. Reset random. Kita tekan 3 lagi, random lagi. Kita tekan misalnya klik 4, bola yang muncul 4. Kalau kita tekan 4 lagi, random, bola yang muncul juga random. Meskipun sama-sama 4, sesuai dengan fungsinya yang kita buat dari if else K. Ini tampilan ketika kita menekan 5, bola yang keluar ada 5. Kemudian ketika kita tampilkan bola 6, yang keluar ada 6 bola. Kemudian ketika kita tampilkan yang ke-7, angka 7, maka yang keluar bolanya adalah 7. Dan ketika kita tampilkan 8, ada 8 bola.
Dan ketika kita menampilkan menekan angka 9, maka bola yang muncul ada 9 bola. Nah, sebenarnya pada awal kita diminta untuk setiap tabrakannya atau setiap tabrakan antar bola itu dia menampilkan percikan atau partikel. Nah, kami sebenarnya masih kurang paham tentang partikel sistem ini dikarenakan pada contoh atau reference kami belum terlalu paham di mana cara kerja partikel sistem ini bisa muncul pada titik yang bertabrakan serta bagaimana partikel sistem ini bisa hilang nantinya. Oleh karena itu kami mohon maaf karena kekurangan dalam proyek ini. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.